Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semuanya. Sebelum kita kembali mengawali dan melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa, 3 Agustus 2021, mari kita sejenak kasih hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Amsal pasal 15 ayat 23 dikatakan demikian. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, Tuhan menciptakan dan menganugerahkan kepada kita 2 mata di bagian depan agar kita banyak melihat, banyak menyaksikan segala keindahan dan keluarbiasaan ciptaan Tuhan, sehingga kita terdorong untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan mata itu di bagian depan supaya kita selalu memandang ke depan, memandang ke masa yang akan datang. Tidak terjebak kepada masa lalu, kepada masa yang sudah lewat. Tuhan memberikan dan menciptakan kepada kita 2 telinga. Dia tempatkan di sisi kiri dan di sisi kanan, agar kita selalu bisa mendengar lebih banyak informasi secara seimbang dan tidak berat sebelah. Kita banyak mendengar, dan dari pendengaran itu kita akan memahami segala sesuatunya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita juga terdorong untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan 2 tangan yang Dia ajarkan dan Dia mau anjurkan untuk kita pakai dengan banyak bekerja, banyak berkegiatan, banyak beraktivitas dalam kehidupan ini. Dia memberikan 2 kaki untuk kita boleh banyak melangkah, sehingga kita menjadi orang yang dinamis, yang selalu bergerak dan melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan memberi hanya 1 mulut, dan itu pun Dia bentengi, Dia pagari dengan gigi dan bibir, agar kita tidak banyak mengeluarkan kata-kata, agar kita mampu membatasi perkataan atau jawaban yang kita mau sampaikan. Karena sesungguhnya meski Dia hanya 1, di dalamnya ada lidah yang sangat bahaya kalau tidak bisa kita kendalikan. Dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu juga bisa sangat berdampak, baik mendatangkan sukacita maupun mendatangkan kesedihan, duka cita yang bisa menghancurkan, yang bisa menimbulkan sakit hati. Itu sebabnya kita harus sangat berhati-hati menggunakannya. Perkataan ini bisa menyemangati, bisa mendatangkan sukacita, bisa menjadi berkat, dan bisa menguatkan orang lain, merubah orang yang sedih menjadi bahagia. Tetapi dengan perkataan yang keluar dari mulut yang sama ini juga bisa menghancurkan, bisa juga membuat orang menjadi frustasi, bisa membuat orang menjadi hancur hidupnya. Bukan hanya kehidupan seseorang, perkataan ini juga bisa menimbulkan pertengkaran, keributan, peperangan, bahkan menghancurkan negara. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk
selalu menggunakan mulut kita untuk memberikan jawaban yang baik, untuk memberikan perkataan yang baik yang kita sampaikan di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, di keadaan yang tepat. Di tengah-tengah banyaknya sekarang media informasi yang bisa dipakai oleh manusia untuk saling memberikan jawaban, saling memberikan pernyataan, saling memberikan perkataan. Ini adalah tantangan besar. Dengan perkataan yang direkam, yang diupload, yang ditonton oleh banyak orang, ini di satu sisi bisa mendatangkan kebaikan, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan kerusakan yang luar biasa. Bulian, caci maki, fitnah, hoak, dan lain-lain itu beredar, itu ada banyak sekarang, dan bisa dikonsumsi oleh banyak orang, bisa didengar oleh banyak orang, dan itu bisa berdampak membuat sebuah gerakan yang menghancurkan, yang merusak. Tapi di sisi lain juga bisa membuat gerakan yang mendorong untuk saling menyemangati, saling membantu. Nah, inilah tantangan kita yang hidup di zaman teknologi yang semakin berkembang saat ini. Perkataan kita sekarang itu bisa terekam dan bisa didengar oleh banyak generasi, bukan hanya terbatas di waktu, di saat kita menyatakannya, pada detik, pada saat kita menyampaikannya, tapi juga itu bisa terkonsumsi terus-menerus dan akan selalu tersimpan dan akan selalu bisa berdampak bagi kehidupan, melintasi waktu dan jarak yang kita tidak tahu sampai kapan. Oleh karena itu, marilah kita semakin berhati-hati mengeluarkan setiap perkataan, setiap pernyataan, setiap jawaban yang mau kita sampaikan. Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo ini mengingatkan kita, sebaiknya jawaban-jawaban kita haruslah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi banyak orang. Yaitu dengan cara kita mengeluarkan kata-kata yang baik dan pada waktu yang tepat, pada waktu yang baik, sehingga kita menjadi berkat, baik dari perkataan, baik dari perbuatan yang kita lakukan. Hari ini, saudara-saudari, marilah kita selalu memberikan perkataan yang baik, mengeluarkan perkataan yang baik, menjawab dengan jawaban-jawaban yang baik yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, kekuatan baru, semangat, motivasi bagi banyak orang yang mendengarkan dan mengkonsumsi perkataan dan jawaban kita. Jauhkanlah kata-kata yang kasar, jauhkanlah kata-kata yang melemahkan, yang merendahkan, yang menghina. Jauhkanlah kata-kata yang tidak baik, yang membuat orang berduka, membuat orang sedih, membuat orang berputus asa, bahkan membuat orang menjadi frustrasi. Anak-anak Tuhan seharusnya lah kata-katanya juga menjadi kata-kata yang menyelamatkan, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang sungguh-sungguh membuat kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena kata-kata itulah yang akan terus bekerja di setiap telinga hati orang yang mendengar. Dan kata yang benar, kata yang indah adalah memperkatakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, memperkatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergaulan dan sosial yang kita hadapi setiap hari. Mari lebih banyak memberikan kata-kata yang mendatangkan sukacita, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang memberikan semangat supaya orang selalu berbahagia berada di sekitar kita. Jauhkan hati kita yang adalah sumber dari segala perkataan kita dari
hal-hal yang tidak baik, sehingga orang-orang selalu bersyukur hidup berdampingan dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kembali mengingatkan kami untuk selalu memberikan jawaban yang baik, yang tepat pada waktunya, yang menghadirkan dan menimbulkan sukacita bagi orang-orang yang mendengarkan. Perkataan kami boleh menjadi kutuk, tapi juga boleh menjadi berkat. Perkataan kami boleh mendatangkan kebahagiaan, tapi juga boleh mendatangkan kesedihan. Boleh menjadi sukacita, boleh menjadi duka cita. Oleh karena itu, dengan Roh-Mu yang kudus, kami semakin diajari bagaimana seharusnya kami berkata, berbicara, dan memberi jawab kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sepanjang hari ini. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Horas.